Kami dari kelompok 6 komunikasi bisnis. Perkenalkan, nama saya Ina Ramadhani. Saya Nadina Ula Putri. Saya Fira Rosal Alem. Saya Ikhlas Yani Makasuti. Saya Erlina Putri. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, kalian pernah bingung bagaimana cara menjawab pertanyaan wawancara kerja agar terdengar meyakinkan dan profesional? Atau mungkin ragu bagaimana sikap yang harus ditunjukkan? Dalam video kali ini, kami akan memperagakan simulasi wawancara kerja dengan 2 pelamar yang memiliki gaya berbeda. Keduanya akan menjawab menggunakan teknik STAR, yaitu Situation, Task, Action, dan Resolve. Tetapi dengan semangat dan cara penyampaian yang berbeda. Mari kita lihat bagaimana perbedaan sikap bisa mempengaruhi penilaian pewawancara. Silakan Ainaya dan Vika. Selamat pagi, untuk mengenal Anda lebih jauh, silakan perkenalkan diri secara singkat, ceritakan latar pendidikan dan pengalaman yang relevan dengan posisi yang Anda lamar di PT Harmoni Karya. Selamat pagi, saya Ina Ramadhani, lulusan manajemen dari Universitas Tidar. Saya memiliki ketertarikan pada manajemen sumber daya manusia dan pernah menjadi koordinator rekrutmen dalam organisasi kampus. Saat magang di perusahaan retail, saya terlibat dalam proses training karyawan baru. Ya, halo, saya Vika. Saya juga dari jurusan manajemen. Sebenarnya saya juga belum punya pengalaman khusus sih, tapi pernah ikut beberapa kegiatan kampus. Kalau ngelamar di sini ya cuma pengen coba-coba aja, siapa tahu cocok gitu kan. Oh ya, ini minumannya boleh diminum kan ya? Pelamar pertama memperkenalkan diri secara singkat, jelas, dan profesional merupakan sebuah langkah penting dalam membangun kesan pertama. Sedangkan pelamar kedua terkesan kurang antusias dan kurang persiapan yang bisa berdampak negatif di mata pewawancara. Ingin tahu bagaimana kalian menghadapi tantangan dalam kerja tim? Coba ceritakan salah satu pengalaman kalian bekerja dalam tim ketika ada konflik atau hambatan. Saat saya menjadi sekretaris di organisasi kampus, menjelang acara besar, tim kami mulai tidak kompak dan mengalami banyak miskomunikasi serta tugas yang belum jalan. Saya inisiatif untuk bantu koordinasi ulang dengan membuat grup khusus untuk komunikasi tim inti, lalu menyusun ulang jadwal tugas mingguan supaya semua jelas dan terpantau. Pada akhirnya acara berjalan lancar dan partisipasi peserta meningkatkan tim kembali kompak. Auto lomba bisnis plan sih, tapi tim saya sempat berantem juga. Tapi saya pikir nanti juga baikan sendiri. Jadi saya nggak terlalu ikut campur. Ya akhirnya tetap maju ke final sih. Ya walau gitu seadanya aja kerjanya. Gitu sih. Kita tahu bahwa dalam dunia kerja tidak semua target mudah dicapai. Kami ingin tahu bagaimana kalian menghadapi target yang sulit. Coba ceritakan satu pengalaman konkret dan apa hasilnya. Waktu itu saya menjadi koordinator acara penggalangan dana sosial di kampus. Kami ditargetkan mengumpulkan dana sebesar 10 juta rupiah dalam waktu 2 minggu. Tapi seminggu sebelum deadline, dana yang terkumpul baru sekitar 3 juta rupiah. Saya sempat khawatir, tapi saya tidak mau menyerah. Akhirnya saya ajak tim untuk evaluasi, lalu kami luncurkan donasi online lewat media sosial dengan konten yang lebih menarik dan emosional. Setelah itu antusiasme mulai meningkat dan dalam 5 hari terakhir dana yang terkumpul naik drastis. Total akhirnya kami bisa mengumpulkan 11,5 juta rupiah, melebihi target yang ditetapkan. Oh iya, waktu magang saya pernah disuruh tuh bikin alur distribusi barang. Saya nggak terlalu ngerti sih awalnya, jadi saya coba cari-cari tuh di internet, terus saya sesuaiin. Habis itu saya bikin pakai PowerPoint, terus saya kasih ke supervisor. Katanya sih lumayan, tapi saya nggak tahu tuh dipakai apa enggaknya. Yang penting sih saya cuma kerja aja gitu. Metode STAR yang digunakan pelamar 1 membantu menjawab dengan berikut, yaitu situasi, tugas, aksi, dan hasil. Ini membuat cerita pelamar lebih kuat dan terstruktur. Tetapi pelamar 2 yang terlihat pasif dan kurang inisiatif bisa membuat wawancara kurang terhadap kesan. Terakhir, kami ingin tahu pandangan kalian tentang etika komunikasi. Menurut Anda, bagaimana cara menjaga komunikasi yang baik dan etis di lingkungan kerja? Jadi gini Bu, komunikasi yang etis berarti peka terhadap situasi, menghormati lawan bicara dan memastikan pesan kita tidak multitafsir. Etika itu penting agar kerjasama tim tetap sehat. Ya menurut saya yang penting sih jangan ngomong kasar aja. Kalau ada masalah, ya biasanya saya pilih diam aja dulu. Kalau nunggu suasana itu adem dulu gitu. Jadi selama berkomunikasi masih jalan dan nggak bikin ribut itu menurut saya cukup-cukup aja sih. Yang penting kerjanya tuh selesai gitu. Itu sih dari saya. Terima kasih kepada kalian berdua atas partisipasinya hari ini. Jawaban-jawaban kalian cukup memberikan gambaran tentang kemampuan dan sikap kerja masing-masing. Proses selanjutnya kami diskusikan dengan tim rekrutmen. Untuk informasi selanjutnya kita akan kirim lewat email atau kontak yang sudah kalian cantumkan. Karena proses wawancaranya sudah selesai, silakan kalian boleh keluar dari ruangan. Oke, makasih Bu. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Ya, selesai.
Etika komunikasi bukan hanya tentang bagaimana kita berbicara, tetapi juga bagaimana kita mendengarkan, menyampaikan pendapat dengan bijak, dan menghargai perbedaan. Pelamar dengan sikap kurang serius dan etika komunikasi yang pasif, seperti pelamar kedua, yaitu Saudara Fikar, dapat meninggalkan kesan negatif. Kesungguhan dan cara berkomunikasi yang baik sangat penting untuk menunjukkan profesionalisme dan motivasi kerja. Itu dia video simulasi wawancara dari kami. Terima kasih.